Hai Ananda, bagaimana kabar hari ini? Pasti senang dan bahagia ya, dan selalu sehat karena Ananda menerapkan protokol kesehatan. Ingat ya Ananda, jangan pernah lengah. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Masih dengan Ibu Mariati Marpaung di sini, kita akan belajar mengenai diagram garis. Nah, Ananda tentu masih ingat bahwa dalam menyajikan data atau informasi akan lebih mudah dipahami dan lebih menarik jika kita menggunakan tabel ataupun juga diagram. Bisa juga menggunakan dua-duanya. Dari begitu banyak diagram, terdapatlah namanya diagram garis. Kita simak penjelasannya. Diagram garis adalah diagram yang memasangkan kategori dan banyak data dalam bentuk titik dan dihubungkan dengan garis yang mengartikan suatu keadaan yang berlangsung terus pada garis mendatar X dan garis tinggi Y. Kita lihat ya, contohnya ya. Di sini ada tabel berat badan siswa kelas 5 dengan kategorinya adalah 27, 28, 29, 30, 31, yang satuannya adalah kilogram. Dan banyak datanya yaitu jumlah siswa dengan angkanya diantaranya yaitu 3, 6, dan 9. Kalau kita lihat ya Ananda ya di kolom kedua yaitu di kolom jumlah siswa di sini akan menjadi data kita untuk garis tinggi itu ternyata kelipatan 3 ya Ananda. Nah kalau kelipatan 3 dan maksimalnya ada 9 ya nggak salah juga sih kalau misalnya ditulis juga merupakan di skala 3-nya itu 3, 6, 9. Tetapi Ibu akan pakai urutan bilangan asli ya kan. Ada terdapat juga di bilangan asli itu 3, 6, dan 9 bukan? Nah, jadi sama aja sih ya. Cuma Ibu pakai itu. Tetapi kalaupun juga mau pakai 3, 6, dan 9 juga tidak masalah. Nah, lalu kita buatlah garis mendatar yang nanti ada tempat kategori ya, lalu disusun jarak satu sama lainnya dan kemudian ditulis kategorinya kalau angka dari angka terkecil hingga terbesar, lalu tulis kategori berat badannya yaitu kilogram. Dan di perpotongan garis mendatar dan garis tinggi ditulis nolnya, lalu di garis tingginya tulis datanya yaitu jumlah siswa dan angka-angka yang menyangkut datanya. Kalau skala ditulis berdasarkan skala dan kelipatannya. Kalau ini Ibu urutan bilangan asli. Baik, sampai di sini kita lanjutkan ke diagram garisnya. Kita lihat kategori 27 kg adalah 3. Kita buat titiknya 3. 28 kg 6, 29 kg 6, 30 kg 9, dan 31 kg 3. Lalu kita tarik garisnya. Garisnya diurut ya, dari yang terkecil yaitu kategori terkecil hingga kategori terbesar. Kemudian 29 ke 30. Kemudian 30 ke 31. Nah, dapatlah diagram garis berat badan siswa kelas 5. Lalu Ananda buat ya judulnya seperti ini. Kalau sudah sama kategori di tabel dan juga banyak data di tabel dengan diagram Ananda, berarti Ananda sudah benar. Mari kita lanjut ke contoh berikutnya. Kali ini ada tabel
panen hasil panen Pak Tani dengan kategori cabai, kentang, tomat, ubi, dan wortel. Ternyata kategorinya itu kata atau huruf ya. Ananda susun dari huruf yang sesuai dengan alfabet ya, susunan alfabet. Nah, ini sudah susunan alfabet ya. Dan kita lihat di sini di kolom jumlah panen, yaitu paling kanan itu ternyata kelipatan 5. Nah, Ananda bisa menggunakan skala 1:5 karena di sini ada 40. Kan buku kita hanya ukurannya adalah 30 cm, nggak akan sampai 40 cm, maka kita pakai skala. Nah, Ibu pakai skala 1:5 ya. Nah, kita buat garis mendatarnya. Di kategori kita buat cabai, kentang, tomat, ubi, wortel sudah disusun ya secara rapi ya, dan jaraknya pun juga rapi. Lalu kemudian sudah dibuat kategorinya yaitu jenis hasil panen. Dan di perpotongannya sudah tulis 0 dan di garis tingginya sudah ditulis berdasarkan urutan skala 1:5 berarti 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, dan jumlah hasil panennya sudah ditulis ya di bagian banyak data. Nah, sekarang kita tinggal membuat titik-titiknya dan garisnya. Cabai itu 17,5 berarti di antara 15 dan 20 ya, di tengah-tengahnya. Terus kentang di 35. Tomat di 25. Ubi di 35. Wortel di 40. Oke, nah lalu kita susun ya. Kita buat garisnya yang dimulai dari cabai. Kita tinggal hubungkan garis yang terakhir. Nah, inilah diagram hasil panen Pak Tani kita. Jika sudah sama apa yang ditabel dengan diagram Ananda, maka Ananda sudah membuat diagram garis dengan benar. Kita lihat di situ ya, bahwa di dalam diagram ini ternyata yang panen paling besar yaitu adalah wortel ya, di situ adalah 40 kg. Oke, nah sekarang kita lanjut ke contoh berikutnya. Nah, Nanda di sini kita melihat bahwa ada tabel makanan kesukaan warga desa Jaya Makmur, di mana kategori jenis makanannya bakso, gado-gado, nasi uduk, sate ayam, dan soto. Ternyata itu adalah kata atau huruf ya, jadi disusun berdasarkan alfabetnya. Itu alfabetnya dimulai dari bakso ya. Lalu kemudian di kolom sebelah kanan yaitu banyak data, kali ini adalah jumlah warga. Itu ternyata angkanya besar sekali, ratusan ya Nanda. Berarti Ananda pakai skala. Nah, kalau Ananda pakai skala, perhatikan di sini skala yang cocok. Oh, ini ternyata skalanya bisa 50 nih, atau bisa 100. Saya mau pakai 50 biar detil, boleh. Saya mau pakai 100 keribetan banyak angkanya, boleh. Nah, Ibu pakai yang skala 100 ya. Karena apa? Buat Ibu supaya tidak
terlalu banyak angkanya, karena nanti kita bisa siasati dengan membuat pertengahannya, karena di situ ada 50 ya. Lalu kita susun ya dengan membuat garis mendatarnya yang adalah kategori jenis makanan ditulis, lalu kemudian tulis kategorinya, susun rapi ya, bakso, gado-gado, nasi uduk, sate ayam, soto. Lalu di perpotongan garis mendatar dan garis tinggi buat nolnya, dan kemudian di garis tingginya yaitu jumlah warga, Ananda buat di sini adalah skalanya. Tadi skalanya 100 ya. Ibu buat di sini 100, 200, 300, 400, 500. Nah, sekarang kalau sudah siap, kita buat diagram garisnya. Di bakso itu adalah 400. Kita buat di sini bakso itu 400 ya. Oke. Gado-gado 250. Nah, gado-gado itu kan di tengah ya, di tengah. 250 itu di sini. Nah, nasi uduk 300. Sate ayam 350. Dan soto itu 200. Baik, sekarang kita buat garisnya, yaitu dari mulai kategori bakso ya. Oke. Sudah ya? Oke. Nah, ternyata di sini ada garis yang terus melurus di situ ya. Oke. Nah, ini dia sudah didapatkan diagram garisnya, dan semoga Ananda bisa membuat diagram garis sendiri dari soal yang diberikan atau problem yang diberikan oleh guru terhadap Ananda. Baik, sampai jumpa dan ketemu lagi di materi berikutnya. Salam sehat selalu dan tetap semangat belajar.